Sesudah malam fajar mereka bersama Yesus, surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari bermain. Sesudah malam pertemuan indah, tiada menangis, tiada kesal. Di negeri mulia tak lagi pisah. Sesudah malam hidup kekal. Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih Kau pimpin kami dari malam hingga pagi hari ini. Tuhan, pada saat ini kami akan belajar sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami dan memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami, supaya kami dapat mengerti apa yang kami pelajari Tuhan. Ampuni salah kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Renungan pagi kita hari Selasa 17 Juni 2025 berjudul Kekuatan Penyembuhan dari Persekutuan. Mari sama-sama kita membaca ayat hafalannya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Mazmur 133 ayat 1. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam bukunya Love and Survival, Dr. Dan Ornish yang dikenal karena karyanya dalam membalikkan penyakit jantung, menulis tentang kekuatan cinta dan keintiman dalam proses penyembuhan. Saya tidak menyadari adanya faktor lain dalam dunia kedokteran, bukan pola makan, kebiasaan merokok, olahraga, stres, genetika, obat-obatan, atau bahkan bedah yang memiliki dampak lebih besar pada kualitas hidup kita, kejadian penyakit, dan kematian dini karena berbagai alasan. Ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa kesepian dan isolasi dapat meningkatkan kemungkinan seseorang terlibat dalam perilaku berbahaya seperti merokok atau makan berlebihan yang dapat menyebabkan penyakit tertentu atau kematian yang lebih cepat. Ini juga berarti kita tidak akan sepenuhnya menikmati kegembiraan hidup sehari-hari. Singkatnya, Ornish mengamati apapun yang menimbulkan rasa terisolasi seringkali menyebabkan penyakit dan penderitaan. Saudara-saudaraku, sebaliknya, segala sesuatu yang mempromosikan rasa cinta, keintiman, hubungan, dan komunitas adalah menyembuhkan. Penelitian di Universitas California, Irvine, memperkuat temuan ini. Ditemukan bahwa kesepian dan kurangnya dukungan emosional dapat meningkatkan kemungkinan seseorang menderita penyakit jantung hingga 3 kali lipat. Namun, hanya dengan memiliki satu orang yang siap memberikan dukungan emosional sudah cukup untuk mengurangi resiko penyakit jantung. Sungguh menakjubkan, bukan? Hanya satu orang dapat membuat perbedaan besar dalam keberlangsungan hidup seseorang. Apakah yang telah Anda lakukan untuk menjadi teman yang seperti ini? Apakah Anda bagian dari kelompok kecil yang berbagi kehidupan, mempelajari firman Tuhan bersama, melayani satu sama lain, dan mendukung dalam penderitaan? Alkitab memerintahkan jenis hubungan ini.
untuk berbagi penderitaan dan kesedihan, serta saling memikul beban. Paulus berkata, "Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Kita dapat membaca kutipan ayat ini di dalam Galatia 6 ayatnya yang kedua. Saudara-saudaraku, Ayub berseru, "Siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan Yang Maha Kuasa." Ayub 6 ayat 14. Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life menulis, di dalam saat-saat krisis yang mendalam, kesedihan, dan keraguan, kita sangat membutuhkan satu sama lain. Ketika keadaan menghimpit kita hingga iman kita goyah, saat itulah kita paling membutuhkan teman yang bisa dipercaya. Kita memerlukan sekelompok kecil teman untuk beriman kepada Tuhan bagi kita dan membantu kita untuk melewatinya. Dalam kelompok kecil, tubuh Kristus menjadi nyata dan dapat disentuh, bahkan ketika Allah tampak jauh. Jika Ayub menderita di lingkungan atau gereja Anda saat ini, apakah Anda akan menjadi teman yang memberi persekutuan yang erat yang dibutuhkan untuk meningkatkan peluang agar bisa bertahan dan maju? Kai Kusma. Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih kau pimpin kami telah belajar sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati supaya kami dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kami, Tuhan. Ajarlah kami untuk menjadi teman yang membangun kepada jalan menuju kepadamu, Tuhan. Tuhan memberkati kami sepanjang hari ini, memberkati juga saudara-saudara yang belajar bersama-sama dengan kami. Jikalau mereka dalam sakit penyakit, kiranya Tuhan menyembuhkan. Jikalau mereka dalam pergumulan, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami serahkan hidup iman kami hari ini ke dalam tangan-Mu, kehendak-Mu yang terjadi di atas kehidupan kami. Ampuni dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.